saudara semuanya. Saudara, perlu kita ketahui bahwa kita ini manusia yang terdiri dari 3 unsur. Bukan air, tanah, dan api. Kita bukan avatar. Tapi kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Siap kita tahu itulah. Kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketiganya ini, semuanya ini sangat penting. Tapi seringkali karena yang paling terlihat adalah yang tubuh, yang jasmani, yang tubuh ini yang paling diperhatikan. Yang tubuh ini yang paling di take care, yang paling diperhatikan dan paling diutamakan. Padahal masih ada jiwa dan yang terpenting dari itu masih ada roh yang harus kita perhatikan. Saudara, setiap minggu saudara sudah diberikan pelajaran, diberikan firman, diberikan pengertian, diberikan rema-rema baru. Itu apa sih? Itu makanan buat roh kita. Itu adalah roh, untuk roh kita bisa bertumbuh, roh kita menjadi sehat, roh kita menjadi roh yang kuat. Ada seorang hamba Tuhan yang bilang seperti ini, saudara, ini perlu dan penting untuk kita tahu. Kita ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa. Ada di dalam sebuah tubuh. Sekali lagi saya ulang, saudara, kita ini adalah manusia roh. Karena nanti tubuhnya akan kita tinggal. Roh yang akan ada, jiwa dan roh yang akan dibawa ke surga nanti. Kita ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa ada di dalam sebuah tubuh. Tubuh ini cuma casing. Cuma casingnya doang, saudara. Tapi intinya adalah sebenarnya adalah jiwa dan roh, tapi yang terutama adalah roh. Saudara, kalau saudara lihat handphone, kalau misalnya saya angkat handphone saya, kalau handphone saya ini nggak nyala, nggak ada RAM-nya, nggak ada prosesornya, nggak bisa nyala, nggak bisa dipakai, bisa berguna nggak? Nggak bisa berguna. Karena ini cuma casingnya doang, ini cuma bungkusnya doang. Tapi yang sebenarnya mahal dibeli itu di dalamnya. Yang mahal dibeli itu adalah semua prosesor di dalamnya, semua fasilitas dan fungsi yang ada di dalamnya. Sama dengan hidup kita. Nah, saudara, hari ini saya mau bahas tentang kesehatan jiwa. Jiwa yang sehat. Nah, saudara, setelah ini waktu dan tempat dipersilahkan, mau menghujat, mau memuji silahkan. Hari ini para multimedia mencoba sebuah desain baru buat PPT-nya. Silahkan, saya juga kaget, saudara, begitu tadi saya buka PPT, saya tadi malam kirim, kelupaan, saudara. Jam 10 malam baru saya ingat, aduh besok aku khotbah. Terus saya baru ingat, belum siapin PPT. Saya kaget, saudara, saya sibuk seharian dari pagi jam 5 pagi sampai jam 10 malam saya sibuk seharian. Makanya hari ini, saudara, saya pakai koyo, saudara. Hari ini saya khotbah pakai koyo, seminggu adalah minggu yang sangat hektik, saudara. Saya kaget, aduh besok harus khotbah jam 10 malam, lupa belum siapin PPT. Saya siapin, saudara, saya siapin PPT, enggak sih, saya minta tolong orang siapin PPT. Saya belum cek PPT-nya lebih tepatnya. Waktu saya cek, oh ya udah oke, semuanya udah saya kirimin ke multimedia. Begitu saya buka tadi pagi, saya terkejut. Nanti saudara bisa lihat ayat-ayatnya dan semuanya ini beda desain dari yang biasanya. Waktu dan tempat dipersilahkan, mau menghujat silahkan, mau memuji silahkan, itu hak saudara. Saya sih lebih ke menghujat, saudara. Jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat. Saudara, hari ini kita perlu punya jiwa yang sehat. Kenapa kita perlu punya jiwa yang sehat? Bukan hanya roh yang sehat saja, bukan hanya tubuh yang sehat saja, tapi spesifik hari ini kita mau bicara tentang jiwa yang sehat. Kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu. Dari bentar, boleh di next? Dari Matius 22 ayat 37. Ramai banget, saudara. Sejak kapan kita ada foto pantai seperti ini di sini, saudara? Gak apa-apa, tapi kalau saudara suka silahkan dipuji dan berikan komplimen buat tim multimedia. Matius 22 ayat 37. Kita baca sama-sama ya, saudara. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, firman Tuhan dengan sangat jelas berkata untuk kita mengasihi Tuhan, salah satunya dengan segenap jiwa kita. Itu kenapa kita perlu memperhatikan kesehatan jiwa kita, bukan berarti kita
memanjakan jiwa kita, ada dua hal yang berbeda dan sangat berbeda dari mengasihi diri kita dan mengasihani diri kita. Saya nanti akan bahas one day, nggak tahu kapan, tapi saya akan bahas tentang bedanya mengasihi dan mengasihani. Saudara, kalau saudara mengasihi dirimu, karena firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita harus mengasihi diri kita sendiri, tapi bukan mengasihani diri kita sendiri. Saudara, kalau saudara mengasihi diri saudara sendiri, saudara akan mendisiplinkan diri. Saudara akan berkata, aku harus punya visi. Ini keplek-keplek, saya cabut aja. Saudara harus punya visi, saudara harus punya disiplin, saudara harus bisa memaksa dirimu, harus bangun pagi, baca Alkitab. Tapi mengasihani diri sendiri akan berkata, kasihanlah, aku capek. Kemarin sehari udah jadi jam 5 pagi sampai jam 10 pagi, aduh kasihanlah tubuhku. Udahlah, orang juga mengerti. Tuhan juga mengerti, itu mengasihani diri sendiri. Kasihan ya, aku nih dizolimi sama si A, sama si B, si C. Itu mengasihani diri sendiri, itu beda jauh. Nah saudara, kita perlu memperhatikan kesehatan jiwa kita. Kita perlu memperhatikan kesehatan jiwa kita, kenapa? Supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Supaya jiwa kita yang utuh ini, jiwa kita yang sudah pulih ini, bisa sungguh-sungguh dengan segenap jiwa kita mengasihi Tuhan. Kalau jiwa kita sakit, saudara, kalau roh kita sakit pertama, hidup kita akan berantakan pasti. Kalau jiwa kita sakit, pikiran kita akan berantakan, perasaan kita akan berantakan. Dan paling mengerikan itu sudah seperti dalam sebuah lingkaran setan. Mengasihani diri sendiri, baperan lah. Begitu ada orang ngomong sesuatu kita kayak aduh kasihan ya diriku sendiri ya. Dan akhirnya itu jadi sebuah lingkaran setan yang akhirnya kita terus semakin ruwet, dan semakin ruwet. Hari ini kita mau belajar. Mungkin ini saya ambil beberapa ilmu juga dari kayak psikologi gitu saudara. Tapi saya mau hari ini kita sama-sama belajar memperhatikan kesehatan jiwa kita. Saudara boleh di next PPT-nya. Saudara, kita ini punya otak ya saudara, gak ada yang gak punya otak di sini. Kita ini punya otak semuanya. Dan kita ini punya otak besar dan otak kecil, betul ya Pak Dokter ya? Sama batang otak ya Pak Dokter ya. Kita punya otak besar dan otak kecil. Nah saya sempat ngobrol dengan ahli psikolog dan dia bilang seperti ini. Saya diceritain teman saya, dia bilang gini, cara kerja otak manusia itu biasanya kita pakai otak besar. Otak besar itu untuk nalar, untuk berpikir dengan sehat lah istilahnya gitu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana saat kita punya trauma, punya luka di masa lalu yang kita tidak bereskan. Dan tiba-tiba itu menyinggung ke dalam hidup kita. Tiba-tiba secara tidak sadar otak besar kita tuh seperti shutdown. Dan apa yang muncul? Otak kecil. Yang muncul tuh otak kecil. Otak kecil tuh apa sih? Itu kayak insting hewan saudara. Otak kecil tuh seperti insting hewan yang adalah pilihannya cuma 3. Kalau nggak run, fight, atau freeze. Kalau nggak lari, fight tuh apa ya? Ngelawan, atau freeze. Saudara pernah nggak ketemu orang yang setiap kali dia ngadapin sebuah konflik masalah besar tiba-tiba ngeblank? Saya punya teman saudara yang setiap kali diajakin berdebat, blank langsung. Benar-benar diam 1000 bahasa. Kayak ngomong sama tembok. Setiap kali dia ngadapin sebuah pertikaian, nabrak mobil nih saudara. Gak sengaja nabrak mobil. Begitu turun yang ditabraknya ini marah-marah. Dan begitu dia lihat ada orang marah-marah, di otaknya ini tiba-tiba seperti ngeheng. Dan tiba-tiba otak kecil yang muncul tiba-tiba freeze. Bengong, blank, gak tahu harus ngapain. Pernah saudara seperti itu? Pernah saudara seperti itu? Atau saudara langsung tiba-tiba gak bisa aku harus lawan balik. Kalau saya lebih kayak gitu saudara. Saya ini pernah nabrak mobil. Kalau saya nabrak saudara salah benar marah duluan. Salah benar gak peduli marah duluan. Setelah itu baru maaf ya Pak ya saya minta maaf gitu. Apalagi kalau udah nabrak begitu marah-marah
Terus dia bilang, ini Stefani yang dari TikTok ya? Oh iya ya, maaf gitu kan, saya jadi malu saudara. Tapi saudara, kadang-kadang ini otak kita ini bekerja seperti itu. Contohnya kenapa teman saya ini begitu dia ada konflik, begitu ada masalah, dia akan selalu langsung freeze. Kenapa? Karena ternyata setelah ditelusuri, dari kecil teman saya ini selalu dimarahin sama orang tuanya. Apapun keputusan yang diambil, apapun mau ngomong A, mau ngomong B, mau ngomong C, selalu dimarahin sama orang tuanya. Sampai akhirnya setiap kali dia denger nada yang cukup tinggi sebentar aja, itu kayak traumanya muncul lagi. Trauma itu tiba-tiba ke-recall lagi dan dia tiba-tiba langsung freeze. Gak bisa ngapa-ngapain, ngeblank. Dia itu selalu dari pernikahan, cuma masalah teh aja dimaki-maki di depan umum sama orang tuanya di hari pernikahannya. Dia udah biasa dimarahin. Kelihatannya dia baik-baik aja saat dimarahin karena diem. Tapi tanpa sadar itu merusak jiwanya. Itu merusak jiwanya ini saat setiap kali dia berhadapan dengan masalah. Dia langsung inget dulu aku ini selalu gak bisa ngambil keputusan. Karena keputusan yang aku ambil selalu dimarahin mama. Keputusan yang aku ambil selalu di hadapan mama salah. Akhirnya kepedeannya untuk ngambil keputusan hilang saudara. Setiap kali berhadapan dengan masalah ngeblank. Gak berani ambil keputusan. Gak berani ngambil sikap, gak berani ngapapun. Diem, takut disalahin lagi. Saudara, otak kita ini, kalau kita tidak bereskan trauma demi trauma dalam hidup kita, bisa jadi kesehatan jiwa kita ini jadi jiwa yang tidak sehat. Maka dari itu saudara, mari kita recall lagi. Recall lagi apa yang perlu kita bereskan dalam hidup kita. Nah saudara, harusnya ada gambar tapi saya jelaskan aja dengan kata-kata. Kita ini hidup, kita ada masa lalu, kita ada masa sekarang, dan kita ada masa depan, betul ya? Kemarin itu masa lalu, besok itu masa depan. Menurut saudara, seharusnya kita hidup di mana? Masa sekarang, pinter. Saudara, kita harusnya hidup di masa sekarang. Tapi masalahnya tanpa kita sadari, seringkali banyak orang ini akan terjebak antara di masa lalu ataupun di masa depan. Kalau orang yang punya trauma demi trauma dalam hidupnya dan tidak pernah dibereskan, tanpa dia sadari, dia seperti sedang terjebak hidup di masa lalu. Contoh teman saya ini saudara yang dimarahin terus sama orang tuanya, dia gak pernah beresin. Dianggap itu hal yang biasa. Ya semua anak dimarahin sama orang tuanya, dianggap itu hal yang biasa. Tanpa dia sadari, sampai satu titik, ternyata selama ini aku hidup di masa lalu. Dan orang yang hidup di masa lalu, saudara akan dengar kata-katanya yang berkata, kalau aja dulu ya, itu akan terus terulang. Coba ya kalau dulu aku begini, coba aja dulu, kalau aja dulu aku gini. Penyesalan demi penyesalan, demi penyesalan dan penyesalan. Tapi ada juga orang yang terjebak di masa depan. Apa itu orang yang terjebak di masa depan? Orang yang terjebak di masa depan, salah satu contohnya adalah orang yang terus khawatir terus hidupnya. Besok gimana ya? Aduh besok harus makan apa ya? Aduh besok nanti gimana ya? Jangan-jangan nih saudara baru mau mulai bisnis nih ya. Gak bisa. Ini pasti gak bisa, ini susah karena ini begini, ini susah, ini karena begini. Semua yang dipikirin susahnya. Yang dipikirin semua khawatirnya. Yang dipikirin semua adalah di masa depan gak bisa, nanti begini, akhirnya saudara gak kemana-mana. Saya punya teman lagi saudara. Yang setiap kali saya ajuin, saya kasih ide, gini loh, kamu tuh pinter ngomong loh. Coba dong jadi MC. Saya bilang gitu, coba belajar jadi MC. Itu loh lihat Arnold, keren banget jadi MC, saya bilang gitu. Kamu coba jadi MC, belajar sama Arnold, saya bilang gitu. Gak bisa Steph, tapi susah. Saya ini gak bisa bahasa Inggris, saya gak bisa bahasa Mandarin. Saya bilang, gak apa-apa, coba aja banyak orang Indonesia kok yang nikah. Kita ini hidup di Indonesia, gak cuma orang bule doang, gak cuma orang bahasa Inggris doang. Banyak orang Indonesia. Nanti mungkin mulainya dari ulang tahun gitu, jadi MC di ulang tahun anak-anak atau gimana. Aduh susah ya, aku ini gak bisa sama anak-anak. Ya gak apa-apa, dicoba dulu aja dari arisan. Aduh susah El, karena aku ini gak bisa sama ibu-ibu, susahnya terus. Saya bilang nanti, coba dong kamu jualan donat, enak loh jualan donat, bagus loh. Ini langsung masukin ke pasar-pasar kayak gini. Aduh susah El, harus bangun pagi. Semua yang dipikirin adalah susahnya duluan. Semua yang dipikirin adalah susahnya, nanti kalau rugi gimana El. Saudara,
Padahal ya, kalau kita hidup di masa sekarang, saya jamin pasti ada hal yang bisa engkau kerjakan. Meskipun itu hal kecil ataupun hal besar, pasti ada yang bisa dikerjakan. Jangan hidup di masa lalu, jangan hidup di masa depan. Hidup di masa sekarang menuju ke masa depan. Tapi fokus dengan apa yang bisa engkau kerjakan sekarang. Bukan berarti tidak menghitung, bukan berarti tidak menilai, tapi semua itu bisa diatasi saat kita mengerjakan yang menjadi bagian kita. Nah saudara, ada sebuah gambar kurva yang saya mau jelasin ke saudara bentar. Nah, saudara ada sebuah gambar kurva. Bentar, minum dulu. Dan kurva ini seperti perasaan atau hati kita. Jadi saudara, saat kita ini merasakan sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita, kita tanpa sadar kita akan meletakkan kejadian itu dalam satu posisi di hati kita. Nah yang pertama adalah banyak orang menaruh kejadian apapun yang menyakitkan itu di atas yang negatif ini. Di atas yang negatif, di puncak yang negatif ini. Kenapa di puncak yang negatif ini? Saudara, kalau saudara taruh kejadian yang menyakitkan dalam hidupmu di satu ruang paling kecil dalam hidupmu yang saudara gak mau sentuh, saudara gak mau rasakan, saudara gak mau ingat-ingat lagi. Tanpa saudara sadari, saudara sedang menaruh kejadian itu di kurva yang negatif, yang puncak itu, yang warna merah itu saudara. Di puncak itu apa sih? Saat saudara naruh sesuatu di puncak itu, saudara sudah tidak rasakan apapun. Saudara taruh di situ, saudara udah gak rasain apapun. Saudara tidak biarkan itu ada dalam hatimu, dalam hidupmu, saudara sudah tidak rasakan apapun. Tapi itu bukan hal yang benar. Karena saudara tidak merasakan apapun, karena saudara berusaha kabur dan berusaha untuk tidak merasakannya. Tapi kurva positif yang di sebelah sini saudara sama, tidak dirasakan apapun juga. Tapi di kurva yang positif yang hijau itu, tidak dirasakan bukan karena tidak mau merasakan, tapi karena sudah berdamai. Itu hal yang berbeda saudara. Saya kasih contoh. Saya ini, mama saya meninggal, papa saya masuk penjara. Waktu dulu, saya gak mau rasakan perasaan itu. Setiap kali saya ingat, saya nangis. Setiap kali saya kangen sama mama saya nangis. Setiap kali saya ingat kejadian itu, hati saya berantakan. Sampai akhirnya saya taruh kejadian itu di puncak negatif yang saya pikir saya gak mau sentuh lagi. Sudah biarkan itu berlalu dan itu biarkan jadi sebuah cerita yang kutaruh di gudang terdalam dari hidupku. Gak mau dirasain lagi. Kalau ada orang lagi ngomongin tentang keluarga, saya milih untuk keluar. Kalau khotbahnya lagi ngomongin tentang keluarga yang bahagia, mendoakan buat keluargamu, saya milih untuk keluar. Karena saya memilih untuk tidak merasakan. Sampai satu titik saya memilih untuk berdamai dengan kejadian itu. Saya memilih untuk berdamai dengan semua yang terjadi dalam hidup saya. Sekarang kalau saya cerita, saya ini sudah mungkin ratusan kali saudara cerita kesaksian hidup saya. Sampai saya udah punya template-nya. Saudara, perkenalkan, nama saya Stephanie Rahel, saya lahir dari keluarga yang sempurna, saya punya papa, saya punya mama yang sangat mencintai saya. Tapi sampai satu hari tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan yang besar dan itulah sebuah mimpi buruk dalam hidup saya. Saya udah punya template ya saudara, saking seringnya kesaksian saudara. Tapi saudara, waktu saya kesaksian, saya cerita tentang kejadian itu, sekarang masih ada rasanya enggak? Jujur, sudah tidak ada rasa sakitnya lagi. Yang ada hanyalah rasa haru, karena saya terharu. Tuhan bawa saya sejauh ini. Tuhan bawa saya melewati momen yang sangat mengerikan dalam hidup saya. Dan tersisa rasa haru dalam hati saya. Cuma Tuhan thank you ya. Kalau saya nangis itu karena saya terharu sama Tuhan. Karena saya tahu dia begitu baik mengizinkan saya dan membiarkan saya, bukan membiarkan ya, merencanakan merekayasa semuanya begitu indah. Sampai saya melewati kejadian itu bersama dengan dia. Di titik positif. Rasanya juga sama, gak kerasa apa-apa. Tapi karena sudah berdamai. Saudara, apapun kejadian yang saudara alami ya dalam hidupmu, coba dilihat. Saudara taruh di mana? Di kurva negatif puncak atau di kurva positif puncak?
Saudara perlu lihat hidupmu, saudara perlu lihat apapun kejadian yang kau lakukan. Terus, pastor gimana caranya kalau aku udah taruh di negatif yang puncak, untuk pindah ke yang positif gimana caranya? Ini kalau kata psikolog ya saudara, saudara harus turun ke kurva ini dulu untuk sampai ke sana. Turun ke kurva ini itu artinya apa sih? Saudara harus rasakan lagi rasa sakitnya, rasa sedihnya, sampai saudara bisa berdamai dengan semua itu. Dan saudara berdamai dan saudara ada di puncak yang positif. Saudara akan harus melewati itu lagi. Makanya kadang-kadang ya saat kita pemulihan hati Bapa. Saudara lihat orang nangis-nangis, jerit-jerit. Ada orang yang kemudian dengan julidnya ngomong bahwa tuh kan ngapain ke gereja, ngapain pemulihan hati Bapa. Ujungnya cuma ngorek-ngorek luka lama. No, itu bukan mengorek luka lama. Itu sedang menyembuhkan luka lama yang mau gak mau harus kita hadapi lagi. Dan kita harus berdamai dengan semua itu. Yang mau gak mau harus kita berhadapan lagi dengan luka kita face to face. Sampai kita berkata, oke, enough, that's it. Aku gak mau lagi dikalahkan sama kamu. Aku gak mau lagi terus berlarut-larut dalam kesedihan. Semua yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang terbaik. Semua yang Tuhan rencanakan adalah yang terbaik. I move on. Jalan sampai ke yang positif. Saudara, banyak kali dari kita ya berusaha memendam perasaan, memendam rasa dalam hati kita. Memendam itu tidak baik saudara. Karena apa? Kalau saudara keseringan naruh semua di negatif puncak saudara, satu titik, saudara akan mengalami yang namanya emotional numbness. Kebal dari rasa perasaan. Nah, bukan kebal ya, numb itu apa ya? Baal. Sampai saudara gak bisa ngalamin bahagia, gak bisa ngalamin sedih, ya saudara akan jalani hidup flat aja. Karena buat saudara, semua yang saudara rasain, taruh di yang negatif puncak. Gak tahu perasaannya sendiri, gak tahu. Gak bisa membaca perasaannya sendiri, gak bisa ngerasain apapun. Ya pokoknya jalani hidup aja seperti ini. Padahal saudara, Tuhan berikan kita hati. Tuhan berikan kita perasaan. Tuhan mau kita happy. Tuhan mau kita bahagia. Tuhan mau kita punya jiwa yang sehat. Makanya saudara, ada sebuah penelitian juga yang berkata bahwa orang yang gak pernah marah, tapi memendam kemarahan, justru umurnya lebih pendek saudara. Dan dengan ini ibu-ibu pulang akan punya sebuah validasi dan berkata, tuh kan makanya aku marah-marah. Supaya aku gak mati duluan. Saudara, tapi orang yang memendam kemarahan dan tidak jarang marah, tapi dia pendam terus, umurnya lebih pendek daripada orang yang marah-marah. Dia lampiasin kemarahannya, dia jujur, dia marah ya marah, tapi jangan dibiasain terus ya saudara. Makanya saudara, kadang-kadang ada orang yang istrinya yang begitu lihat suaminya, ngoceh terus. Begitu lihat suaminya, kamu makan lagi. Kamu makan terus, nanti jadi buncit, kamu jadi gendut, kamu lihat itu si suami si A, si B, si C. Gantengnya minta ampun, lihat gitu, six pack, dia fitness, dia hebat, dia makannya dijaga, minum protein setiap hari. Kamu makan apa ini? Makan Indomie terus, wah, ngomel terus. Tuh kan lihat tuh, aku tuh maunya punya suami yang kayak Elmen kayak gitu. Bukan yang kayak Prenagen. Ngomel lagi. Saudara, lebih baik memang melampiaskan. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Melihat dengan pengertian. Ada yang lebih baik dari, jadi memendam itu jelek, lebih baik diungkapkan. Tapi ada yang lebih baik dari itu, melihat dengan pengertian. Makanya firman Tuhan berkata, ada yang namanya roh pengertian. Berikan kepadaku roh pengertian. Apa itu roh pengertian? Saat saudara lihat orang lain yang tidak sesuai dengan saudara, saudara bisa ngerti, oh iya gak apa-apa lah. Memang dia seperti itu karena yang dia alami juga gak mudah kok. Ada sebuah pengertian yang mengalir dari hatimu, saudara tidak mudah menghakimi orang. Saudara gak mudah marah. Saudara justru bisa dengan kasih berkata kayak, memang gak mudah yang dia hadapi. Kalau aku pun jadi dia, aku pun gak akan lakukan yang lebih baik. Mungkin belum tentu aku lakukan yang lebih baik kok. Semua yang dia lewat itu gak mudah kok. Posisi dia juga sulit, sama-sama sulit. Mungkin dia nipu kita karena dia juga lagi butuh uang. Ya kasihan lah. Jadi dengan sebuah pengertian. Nah saudara, saya mau ajak kita buka
Mazmur 142 ayat 7. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Saudara, Daud berkata, Mazmur berkata bahwa keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Atau dalam bahasa Inggrisnya berkata, bring my soul out of prison. Saudara, tahukah engkau bahwa seringkali jiwa kita ini seperti terpenjara? Tahukah engkau bahwa seringkali jiwa kita ini terpenjara di masa lalu lah, di kejadian demi kejadian tertentukah dalam hidup kita? Saya pernah dengar ada orang ngomong kayak gini sama koko saya. Dia bilang seperti ini, tahu nggak Bev, waktu mama kamu meninggal, itu seperti separuh jiwa kamu ikut meninggal bersama dengan mama kamu. Saudara, kadang-kadang ya, ada kejadian demi kejadian tertentu yang sangat menyakitkan buat kita. Yang sampai akhirnya itu jadi sebuah, jiwa kita ini jadi ikut terpenjara, ada di dalam kejadian itu. Jadi ada trauma yang begitu menyakiti dalam jiwa kita dan kita ini terpenjara. Hanya firman Tuhan berkata, bring my soul out of prison. Biar jiwa kita ini bebas. Kita ini bisa punya jiwa yang sehat, jiwa yang bebas, jiwa yang bisa mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kita dan tidak lagi terpenjara, baik itu di masa lalu maupun di masa depan. Jangan biarkan jiwa kita ini terpenjara. Selanjutnya. Oh ya ampun, dari tadi aku ngeliatin jam di situ ngawur jamnya. Oh, tinggal 3 menit. Sejak kapan diubah jadi seperti itu? Saya nggak sadar. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Biasanya itu jam. Sejak kapan diubah jadi timer mundur? Nggak apa-apa. Jadi harus cepat diselesain. Dari tadi saya pikir masih 9:03 saudara. Oke. Mazmur 103 ayat 1-5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kalau saudara sekarang bilang, oh tapi jiwaku ini udah keburu sakit. Gimana? Saudara perlu tahu satu hal, bahwa Tuhan itu mencintai jiwamu. Tuhan mengasihi jiwamu. Untuk kita mencintai Tuhan itu satu hal. Tapi untuk kita merasa dicintai oleh Tuhan, itu hal yang lebih penting. Karena kalau kita tahu kita dicintai oleh Tuhan, otomatis kita akan mencintai Tuhan. Kalau kita merasa dicintai, bukan tahu knowledge ya saudara, tapi tahu sebagai kita rasakan dicintai. Saudara gini ya, saya tahu papa saya sayang sama saya. Tapi ada kalanya saya ini waktu masih muda merasa bahwa papa saya lebih sayang koko saya daripada saya. Jadi waktu papa saya tiba-tiba ngomong, anak cantikku, halo Ael, papa sayang banget sama kamu. Kata-katanya terdengar di telinga saya. Tapi yang terdengar di hati saya adalah sebuah gombalan, halah ini mah cuma pujian belaka. Halah ini mah cuma gombal. Karena papa saya gak mau saya ngerasa dia lebih sayang sama koko daripada sama saya. Yang terdengar di hatinya berbeda. Telinganya mendengar bahwa aku sayang sama kamu, tapi yang terdengar di hati berbeda. Telinga kita bisa mendengar bahwa Tuhan sayang sama kita, tapi yang terdengar di hati kita masing-masing bisa berbeda. Bisa jadi itu sebuah singgungan yang berkata, Tuhan, engkau sayang kan sama semua orang, terus apa bedanya sama aku? Pengennya mah yang spesial, yang beda dari yang lain. Saudara, sayang Tuhan sama sayang manusia itu beda. Manusia gak bisa sayang sama 100 orang sekaligus dengan seimbang dan sama. Tapi sayang Tuhan dan sayang kita itu beda. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bahkan Daud berkata ke jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Satu hal penting untuk kita bisa memiliki jiwa yang sehat. Ini teori, ini pesan yang diberikan oleh Daud. Dia bilang apa? Omongin jiwamu. Kasih tahu jiwamu, kasih tahu ke dirimu sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, saya ada salah satu orang yang hari itu dia punya yang namanya anxiety. Gak bisa tidur, gangguan kekhawatiran, gangguan kecemasan yang berlebih. Datang ke engkong saya. Dan datang ke engkong saya, dia tanya konsultasi, Pak saya sampai sudah gak bisa tidur, mungkin waktu itu berapa bulan gitu saya gak tahu. Dan engkong saya bilang, kamu setiap kali mau mandi, lihat ke kaca. Saat kamu lihat ke kaca, omongin ke dirimu sendiri kayak orang gila juga gak apa-apa. Ngomongin, hai Stefani, percayalah sama Tuhan.
Hai Stefani, Tuhan itu sudah mengukur semua yang terbaik. Dia tahu yang terbaik. Jangan cemas, jangan ragu, jangan khawatir akan masa depanmu. Tuhan jaga masa depanmu. Tuhan sudah memegang masa depanmu dengan begitu indah. Omongin terus. Hari itu saya nggak ngerti, saudara. Saya pikir engkau saya ngasih masukan supaya orang jadi kayak orang gila. Tapi saudara, setelah saya baca firman Tuhan, ternyata Daud pun ngomongin ke jiwanya sendiri. Dia bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kadangkala jiwa kita ini perlu diperintah sama diri kita sendiri. Hai jiwa, nurut sama Tuhan. Hai jiwa, gak usah khawatir. Saat saudara di depan nanti ya, saat saudara khawatir akan apapun, omongin ke jiwamu sendiri. Ael dengar, jiwa Ael dengar, Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu sayang sama kamu. Tuhan gak mungkin meninggalkan kau dan Tuhan gak mungkin membiarkan kau berjalan sendirian. Omongin ke jiwamu. Beritahu jiwamu untuk engkau bisa memuji Tuhan. Untuk engkau bisa menyembah Tuhan. Ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan kebaikannya. Ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Kalau saudara punya rasa bersalah berlebihan dari masa lalu, terjebak di masa lalu, kalau aja. Saudara perlu tahu ini. Saudara perlu omongin ke jiwamu, hai jiwaku dengar, Tuhan sudah mengampuni segala kesalahanmu. Hai jiwaku dengar. Dan ayat yang keempat, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dan ayat yang kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, hari ini saya rindu saudara kita sama-sama memiliki jiwa yang sehat. Kalaupun hari ini jiwamu masih begitu engkau dengar tadi, ada yang kau detect bahwa oh ya ini aku belum. Hari ini mari bicara ke jiwa kita. Mari kita katakan ke jiwa kita, hai jiwaku pujilah Tuhan. Mari sembah Tuhan dengan segenap hidup kita. Hari ini boleh kita nyanyi, bless the Lord, oh my soul. Semoga nadanya benar. Hari ini kita mau bilang sama jiwa kita, mari hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dengan semua masalah mungkin, dengan semua kejadian apapun, mari miliki. Mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kita. Mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kita. Come on, bless the Lord, jreng. Bless the Lord, oh my